Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini kita akan mencoba menyimak sejenak kisah dari seorang tabi'in terkemuka yang mudah-mudahan nanti menjadi inspirasi bagi kita dan bisa kita petik pelajaran yang berharga dan kita bisa pedomani dalam kehidupan kita. Tabi'in ini namanya sangat terkenal. Beliau adalah Sufyan Ats-Tsauri. Para ulama berpendapat sebenarnya madhab itu setidaknya ada 5. Selain Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan yang kelima itu kalau mau dihitung adalah Tsauriyah, yaitu Sufyan Ats-Tsauri itu adalah salah satu imam madhab yang kelima. Itu kalau mau dihitung. Hanya beliau itu karena tidak memiliki murid yang kemudian membukukan pikiran-pikiran, fatwa-fatwa beliau, keilmuan beliau, sehingga ketika Sufyan Ats-Tsauri wafat, maka hilanglah jejak beliau itu. Nah, ini menjadi satu pelajaran pertama bahwa seorang ulama itu diharapkan juga meninggalkan warisan dalam bentuk ilmu pengetahuan yang terbukukan. Para rawuh, Sufyan Ats-Tsauri itu lahir tahun 97, wafat 161. Lahir di kota Kufah, Irak, dan meninggal di kota Basrah di Irak juga. Tentu tidak semua perjalanan hidup beliau kita kupas ya. Tetapi beberapa sketsa saja yang kita anggap penting dan nanti kita harapkan bisa menginspirasi kita. Para rawuh, Sufyan Ats-Tsauri itu hidup satu zaman dengan Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah lahir pada tahun 80, sedangkan Sufyan Ats-Tsauri tahun 97. Sehingga Abu Hanifah 17 tahun, Sufyan Ats-Tsauri lahir, sehingga hidup bersama-sama. Nah, para rawuh, sejak kecil Sufyan Ats-Tsauri ini sudah ditinggal oleh ayahnya, sehingga kehidupannya lebih lama bersama ibundanya. Nah, karena seorang ibu yang melihat anaknya giat belajar tapi tidak punya uang, maka dikisahkan bahwa ibundanya itu bekerja keras memintal benang, menjadi buruh pemintal benang, hanya untuk bisa menyekolahkan anaknya Sufyan Ats-Tsauri itu. Ada nasihat dari ibundanya untuk Sufyan Ats-Tsauri. Katanya, "Ya bunayya, wahai anakku, la tatlubil ilma, jangan kamu mencari ilmu, illa idza nawaital amala bih, kecuali niatmu untuk mengamalkan ilmu itu. Fa illa fa huwa wabalun alaika yaumal qiyamah. Kalau niatmu tidak begitu, maka kecelakaan besar akan menimpa kamu kelak di hari kiamat.
Jadi pelajaran yang kedua adalah nasihat dari ibu kepada putranya yaitu Sofyan, bahwa menuntut ilmu itu tujuannya satu, untuk diamalkan. Lah kita ini media untuk menuntut ilmu itu banyak. Di sekolah kita sudah rampung, pengajian yang sifatnya mingguan, yang sifatnya bulanan ada. Nah, tujuan kita menghadiri semuanya itu adalah untuk mengamalkan apa yang kita peroleh. Bukan sekedar untuk pamer-pameran atau hanya sekedar untuk pengetahuan semata, tidak. Tapi ilmu dicari untuk diamalkan. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri itu pernah menasihati juga, idza talabtal ilma fangdur, kalau kamu mencari ilmu perhatikan. Idza lam tara ziyadatan fi masyika wa hilmik wa waqarik, jikalau kamu tidak menemukan adanya perubahan positif dalam tingkah lakumu, dalam kasih sayangmu, dalam perilakumu, kalau semua itu tidak berubah padahal kamu mencari ilmu, fa'lam annahu la yadurruka wa la yanfa'uk, ketahuilah sia-sia kamu menuntut ilmu. Jadi ilmu itu ada untuk memberikan perubahan. Tambah ilmu tidak ada perubahan, sia-sia. Tentu perubahan ini adalah perubahan yang konstruktif. Itu pelajaran yang kedua. Para rawuh, ada kisah yang menarik ketika Sufyan itu dipaksa oleh Khalifah Ja'far untuk menjadi qadhi, menjadi hakim. Sementara saat itu sudah bukan rahasia lagi kalau Khalifah pada saat itu zalim, lalim, culas, keras, bengis. Saat itu seperti itu kondisinya. Maka Khalifah mengutus beberapa bala tentara untuk memenuhi Sufyan itu, meminang supaya Sufyan itu mau menjadi hakim kerajaan. Tetapi ditolak oleh Sufyan Ats-Tsauri. Sampai Khalifah itu datang sendiri meminang. Gimana Sufyan? Saya nggak bisa menjadi Khalifah, nggak bisa menjadi hakim sang Khalifah, nggak bisa, saya cari saja yang lebih pantas. Karena merasa ditolak, akhirnya ya ancaman yang muncul. Sufyan, kalau kamu tidak mau menolak permintaanku, ya tiada lain kecuali cambuk dan hukum gantung. Karena diancam seperti itu, Sufyan kemudian memberikan alasan, fa'angdirni ilal ghad. Ya kalau begitu kasih waktulah, besok tak pikirkan. Sekalinya besok lari ke Yaman. Nah, dari secuil itu kita sudah bisa mengambil pelajaran para rawuh bahwa di abad kedua itu penguasa itu sudah sering menjadikan ulama itu sebagai bemper. Jadi itu pada abad kedua itu, pada tahun 100-an, itu ulama sudah dipaksa untuk menjadi stempelnya kerajaan. Jadi kalau zaman sekarang terjadi seperti itu, lawang abad kedua saja sudah ada, abad kedua Hijriah itu. Jenazah Nabi baru 1 abad itu, yang di atas bumi itu sudah seperti itu. Jadi para ulama itu dijadikan stempel kerajaan pada saat itu. Makanya setelah itu nanti kita lihat ulama-ulama besar itu banyak yang tidak mau hidup di kerajaan.
sampai nanti kisahnya Ibnu Taimiyah, itu semua menentang, menolak menjadi qadhi atau hakim, dibawahi oleh khalifah. Enggak mau. Lebih senang hidup di dalam penjara, lebih senang hidup dalam pengasingan, tetapi prinsip tidak dikorbankan. Nah, ini pelajaran dari sketsa yang satu ini, di mana Sufyan Ats-Tsauri menolak untuk menjadi hakim kerajaan. Nah, dikisahkan karena menolak itu kemudian Sufyan Ats-Tsauri yang terkenal sebagai orang zuhud, semua orang angkat topi terhadap Sufyan Ats-Tsauri. Beliau itu disebut faqihul ummah, faqihnya umat pada saat itu. Disebut muhaddisul fuqaha, ahli hadisnya para ahli fikih pada saat itu. Tetapi beliau zuhud, banyak orang yang kalau ketemu itu tidak tahu kalau dia Sufyan Ats-Tsauri. Tapi nama besarnya semua orang tahu. Dikisahkan dalam buku Syiarul Alamin Nubala itu yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi itu, sampai orang-orang nakal, sampai orang-orang yang suka berbuat dosa itu tahu kalau Sufyan Ats-Tsauri itu ulama besar. Tapi wajahnya seperti apa? Nggak tahu. Ya karena memang dulu belum ada HP seperti saat ini, bisa upload sana, upload sini. Nah, itu dimanfaatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri untuk melarikan diri. Setelah diancam mau dibunuh, Sufyan Ats-Tsauri kemudian menyamar dengan pakaian biasa, ditutup wajahnya, ditinggalkan kampung halamannya. Di tengah perjalanan dia mencari pekerjaan. Nah, di sini nanti akan kita temukan pelajaran lagi. Dia kemudian menjadi pembantu juragan kurma. Jadi ada orang kaya punya kebun kurma yang luas. Dia melamar di situ. Tugasnya menjaga kebun, bersih-bersih kebun, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik, saat itu foto atau informasi bahwa kerajaan mencari Sufyan Ats-Tsauri untuk ditangkap hidup atau mati, itu sudah menyebar luas. Jadi sudah masuk DPO ini, Sufyan Ats-Tsauri itu. Nah, yang menarik, juragannya tadi suatu saat memanggil, pembantu sini. Ini saya punya tamu. Tolong ambilkan kurma yang paling manis ya. Nah, ya, diambilkan. Diambilkan, dimakan itu ternyata nggak manis. Dimarahi. Ini nggak manis loh, cari yang lain. Dicari lagi. 2 kali dicoba nggak manis. Cari lagi. Diambilkan yang ketiga, nggak manis juga. Kecewa akhirnya. Lalu ditanya, kamu bekerja sama saya itu sudah berapa lama? Kok mencari kurma yang manis saja nggak bisa? Jawabannya apa? Sejak saya bekerja dengan kamu, saya belum pernah ngicipi kurmamu. Lah kok bisa? Lah ya, kamu nggak pernah ngizinkan kok. Saya nggak akan pernah memakan kurma kalau nggak diberi izin. Ini menarik di sini. Bekerja kurang lebih, ada yang mengatakan 1 bulan, ada yang mengatakan 3 bulan. Bekerja di kebun kurma, setiap hari berjumpa dengan kurma, memetik kurma, mengangkat kurma. Tapi karena itu milik juragannya, dia tidak ngicipi 1 biji pun. Karena tidak diperintah. Dia fokus pada pekerjaannya. Ini berarti kejujuran. Kejujuran inilah yang penting. Orang munafik itu tidak akan bisa jujur. Nah, kita ini orang mukmin bisa jujur. Makanya Rasulullah itu pernah bersabda, seorang mukmin bisa berzina, bisa mencuri, tapi tidak akan pernah bisa berbohong. Nah, ini kejujuran ini sangat penting. Ini pelajaran berikutnya. Kemudian setelah dimarahi oleh juragan itu,
Akhirnya juragannya kan ke pasar mau jual kurma. Dia curhat sama orang-orang di pasar. Saya punya pembantu gak pecus nyambut gawe macam-macam. Lah terus gimana? Lah ada tamu tak suruh nyarikan kurma yang manis saja lo gak bisa. Lah alasannya apa? Katanya selama bekerja itu gak pernah ngicipi. Lah yang diajak ngomong penasaran. Karena ketika juragan itu marah sama Sufyan Ats-Tsauri, dia nggak tahu kalau dia Sufyan itu. Dianya membentak, kamu itu loh kok persis Sufyan Ats-Tsauri. Nah itu coba. Tapi dia nggak tahu kalau dia Sufyan Ats-Tsauri. Di pasar diceritakan. Nah, ciri-ciri fisiknya seperti apa? Begini wajahnya, rambutnya begini, begini. Lah itu Sufyan. Kalau begitu ayo kita tangkap. Karena khalifah menjanjikan emas. Siapa yang bisa menangkap hidup ataupun mati. Sekalinya mau dicari ternyata sudah hilang. Oke. Kita percepat. Ada hal-hal yang penting saja yang kita cari. Akhirnya Sufyan melarikan diri. Sampailah di sebuah pasar. Di pasar itu dia mencari pekerjaan juga. Subhanallah, ulama besar hanya untuk menghindari sebuah jabatan harus rela seperti ini. Masuk ke pasar. Ada yang menuduh mencuri. Akhirnya dibawa oleh orang-orang menghadap gubernur di situ. Di depan gubernur dilaporkan, ini orang mencuri. Sufyan tidak mengaku, tetapi ada yang menarik dalam buku itu. Diceritakan wali itu berkata begini, coba kamu semuanya keluar. Wajah orang seperti ini tidak pantas disebut pencuri. Wajah seperti ini tidak pantas disebut pencuri. Dari sini sebenarnya ada pelajaran. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah kebaikan hati itu akan memancar keluar. Sebagaimana keburukan hati itu juga akan memancar keluar. Kalau tidak memancar di dunia, akan memancar kelak di akhirat. Allah berfirman, wa ammal ladzina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah wa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum. Besok ada yang wajahnya putih, ada yang wajahnya hitam. Itu memancar dari dalam hatinya. Nah, yang menarik, sudah, kalian semuanya keluar. Ini gak pantas disebut pencuri. Karena memang gubernur ini juga orang alim. Lalu ditanya, demi Allah, beritahukan kepadaku siapa namamu? Abdullah. Gak percaya. Demi Allah, sampaikan kepadaku siapa namamu? Abdullah. Diulangi lagi sampai 3 kali. Baru mengatakan, saya Sufyan. Dari situ sudah tegang suasana. Siapa nama bapakmu? Sufyan bin Abdullah. Sebutkan siapa bapakmu. Kan Abdullah kan artinya hamba Allah. Sampai akhirnya bilang, Sufyan bin Sa'id. Apakah Ats-Tsauri? Ya. Langsung gubernur itu tertunduk lesu. Mengatakan, andai engkau berada di bawah kakiku, aku tidak akan mampu mengangkat wajahku. Dah, pergilah. Aku tidak akan pernah menyerahkan dirimu kepada gubernur. Nah, terakhir, sketsa yang terakhir. Karena dikejar-kejar, dia memutuskan untuk naik haji. Pergi ke tanah suci. Tapi gak punya uang. Bagaimana caranya? Dia menjadi buruhnya penjual unta. Dikisahkan di situ, mencari penjual unta, melamar pekerjaan, ditolak. Sudah penuh, nggak ada. Hanya satu, kalau kamu bisa masak, saya terima. Oke, saya belum bisa, tapi saya tak belajar. Akhirnya minta waktu, dia belajar. Dia belajar dan bisa masak. Akhirnya dia lamar, diterima. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang tahu kalau dia Sufyan Ats-Tsauri. Mereka nggak ada yang tahu.
Sampai ada satu kisah yang menarik sebelum akhir. Ketika memasak, wong namanya juga baru belajar, gosong rotinya itu. Karena gosong dimarahi, ditempeleng itu Sufyan Ats-Tsauri. Dalam kitab itu disebutkan ditempeleng. Yang menariknya apa? Komentar Sufyan Ats-Tsauri ketika ditempeleng, dia bilang begini, ini posisi terindah yang saya rasakan sebagai manusia. Apa katanya? Kenapa bilang begitu? Karena pada saat ini saya merasa tidak punya harga diri di hadapan manusia. Gak punya saya. Ketika itulah saya bisa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama besar, tidak ada yang mengetahui, golek duit sampai dadi buruh, masak gosong ditempiling, sinempiling yura rumangsa. Dia merasakan ini posisi terindah yang saya alami. Sampailah di tanah suci, berita naik hajinya Sufyan Ats-Tsauri sampai ke kerajaan, dikejar oleh kerajaan. Yang heran, ketika sampai di tanah suci, tawaf itu langsung diserbu oleh umat. Dan juragane sing nempiling iku mau bingung. Lah kuwi kena apa bocah kuwi? Kok do kabeh do ngurubung nek kono kena apa? Apa? Rembukan tentang hadis, tanya hadis ini, hukum ini. Loh, lah kuwi sapa wong kuwi? Akhirnya ditanya, kuwi sapa kuwi? Loh, kuwi Sufyan Ats-Tsauri. Mosok? Iya. Diceritakan dia tuh langsung berlari. Barisan itu disibak oleh juragannya itu, dipiak. Langsung duduk di depannya merangkul. Kenapa kau enggak bilang sejak awal kalau kamu Sufyan Ats-Tsauri? Sekarang kisoslah diriku. Nah, kalau nyuruh kisos juga mau. Nah, yang paling terakhir, sudah terdengar berita Sufyan Ats-Tsauri mau dibunuh. Khalifah itu sudah berada di dekat Mekah. Pasukan sudah berada di dalam. Sudah mengumumkan siapa yang melihat Sufyan Ats-Tsauri, siapa. Sufyan Ats-Tsauri kemudian mendekat ke Ka'bah lalu berdoa di situ. Doanya dicantumkan di dalam kitab itu. Apa katanya? Ya Allah, jangan kau biarkan khalifah jahat itu masuk ke Mekah. Karena dia telah berbuat zalim padaku dan akan berbuat zalim terhadap umat ini. Tidak lama berselang, terdengar berita khalifah itu meninggal di pintu masuk Mekah. Ini kita ambil sketsa-sketsanya saja. Nah, hadirin, itulah sekelumit kisah dari sosok tabi'in terkemuka namanya Sufyan Ats-Tsauri, yang mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran-pelajarannya dan menginspirasi kehidupan kita. Mohon maaf, semoga berguna. Wa qur rabbi fil warham wa anta arhamur rahimin.